Demonstrasi mahasiswa yang memakan korban pekan lalu membuat media online di jaringan internet ikut bekerja keras. Salah satu media online yang mulai dilirik rangkaian beritanya tiap hari adalah Detikcom dengan alamat www.detik.com. Pemimpin redaksi Detikcom, Budiono Darsono, 39 tahun, mengaku masih mengantuk ketika ditemui Kompas Jumat lalu, 24 September. Ia berjaga semalaman, mengawasi wartawan yang meliput di lapangan setelah tragedi Semanggi II berlangsung. Dinamika media online telah menyatu dalam kehidupan harian Budiono. Jika media cetak seperti koran dan majalah menyiarkan berita melalui kertas, radio lewat suara, dan televisi lewat gambar serta suara, maka media online melepas beritanya melalui jaringan internet. Begitu dimuat, siapapun di pelosok jagat ini bisa membacanya, bahkan melihat pada saat itu juga jika disertai foto. Menurut Budiono, kehadiran media online ini telah memberikan warna baru dalam format pemberitaan di Indonesia. Kebutuhan informasi sangat cepat bagi para pengambil keputusan menimbulkan kesadaran baru. Tidak harus lagi menunggu berita televisi siang atau koran esok harinya. Mereka ingin membaca langsung apa yang sedang terjadi dan langsung bisa memilih keputusan terbaik. Budiono merintis berdirinya situs berita digital ini 1 Juli 1998 setelah meluncurkan perusahaan yang berkaitan dengan internet, Agracom. Bersama Abdul Rahman, mantan wartawan Tempo yang menjadi redaktur pelaksana di majalah SWA, Yayan Sopyan, mantan redaktur tabloid Detik, dan Didi Nugraha, ia membangun situs Detikcom. Penampilan media online pada awalnya masih belum dikenal masyarakat, bahkan elit politik dan cendekiawan. Media internet masih sangat asing bagi mereka. Oleh sebab itu, tutur Budiono, bila ada wawancara dengan pakar, misalnya, wartawan Detikcom harus menguraikan dulu apa itu media internet. Maklum, selama ini internet masih sering dianggap sumber gosip dan desas-desus. Namun, berkat kegigihan Budiono dan awak Detikcom, situs digital ini mulai dikenal masyarakat. Pada sidang istimewa MPR tahun lalu, misalnya, wartawan Detikcom memperoleh akreditasi sebagai media internet. Pengakuan juga diberikan oleh Muktamar Partai Persatuan Pembangunan
P3, dan Komisi Pemilihan Umum KPU. Setelah itu, wartawan Detikcom mulai dikenal rekan sejawat dan berbagai lembaga negeri dan swasta. Sebuah media online harus di-set up sendiri mulai dari karakter wartawan maupun organisasinya yang lebih ringkas. Tutur Budiono mengisahkan tentang awal Detikcom. Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk Detikcom yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang ada terminologi harian, mingguan, bulanan. Menurut dia, karakteristik media online itu betul-betul dilakukan setiap saat karena tidak ada lagi persoalan teknis. Yang kemudian juga saya lihat ada kebutuhan informasi yang sedemikian cepat sehingga orang ingin tahu. Mungkin juga orang tidak sabar lagi menunggu siaran berita TV siang. Selanjutnya, ia menilai kebutuhan itu harus dipenuhi meskipun segmennya masih sangat tipis di Indonesia karena pengakses internet juga belum besar. Pengguna internet di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 1,8 juta orang. Dengan modal yang tidak terlalu besar, media online seperti ini memang harus dibikin ringkas. Orangnya tidak perlu banyak-banyak. Yang penting efektif. Kini personel yang mendukung Detikcom seluruhnya 19 orang, termasuk wartawan yang berbasis di Solo, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bandung, koresponden di Belanda, dan Melbourne, Australia. Hasilnya lumayan. Kalau Juli 1998, situs Detikcom perharinya menerima 30.000 hits atau ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs dengan sekitar 2.500 users atau pelanggan internet, maka 9 bulan kemudian, Maret tahun 1999, hits perharinya 7 kali lipat. Tepatnya rata-rata 214.000 hits per hari atau 6.420.000 hits per bulan dengan 32.000 users. Pada bulan Juni 1999, angka itu naik lagi menjadi 536.000 hits per hari dengan user mencapai 40.000. Meski untuk ukuran media lain belum ada apa-apanya, dengan pemasangan 4 iklan saja, Detikcom telah mengantungi keuntungan 24 juta rupiah per bulan. Padahal biaya operasi cuma sekitar 18 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk gaji wartawan. Saat ini,
Malah Detikcom bisa mengantungi pemasukan 44 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, kata Budiono, masih ada keuntungan bisa diraih. Itu berarti bisnis berita online akan jalan terus, bahkan meluas. Pria yang lahir di Semarang tanggal 1 Oktober 1960 ini memang dapat dikategorikan aktif. Selain pemilik saham dan pemimpin redaksi Detikcom, Budiono juga menjabat sebagai direktur utama di PT Agranet Multicitra Cybercom atau Agracom yang bergerak di bidang internet publishing. Agracom didirikan tahun 1995 dengan angka penjualan pernah mencetak sampai 4,3 miliar rupiah tahun 1998. Bekerja sama dengan mitranya di Amerika Serikat, Virtual Interactive Corp, Agracom mendapatkan proyek pembuatan aplikasi untuk Philips Amerika Serikat. Budiono juga ikut mengasuh Agracom Public Relations yang dipimpin istrinya, Hana. Ketiga perusahaan ini berkantor di kawasan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah selesai menempuh pendidikan di Akademi Uang dan Bank Yogyakarta tahun 1983, Budiono memilih karir sebagai wartawan lepas. Pendidikan dasarnya sendiri dimulai di SD Katolik Santo Paulus 1970-1976, SMP Katolik Santo Tarsisius 1976-1978, dan lulus SMA Negeri Bojonegoro tahun 1980. Sekurangnya, yang selalu digeluti berkaitan dengan media massa. Mula-mula, November 1984, ia bergabung dengan Surabaya Post. Lantas, April 1987, ia menjadi wartawan majalah Tempo untuk Biro Jawa Timur. Bulan Mei 1988, ia ditarik ke Biro Tempo Jakarta, tetapi 2 tahun kemudian keluar dari Tempo untuk menggarap Berita Buana. Setelah harian ini tutup, ia sempat menganggur sebelum menjadi redaktur pelaksana tabloid Detik pimpinan Eros Djarot. Begitu Detik dibredel tahun 1994, Budiono yang pernah menjadi editor eksekutif di PT Surya Citra Televisi atau SCTV, kembali ikut Eros menangani Mingguan Simponi sebagai redaktur eksekutif. Sayang, Simponi hanya 1 kali terbit karena rekomendasi PBI untuk Pemret
Simponi Eros dicabut. Di tengah karir jurnalistiknya, ia menyunting Mufli Hana yang akrab dipanggil Hana 28 Januari 1989 saat jadi wartawan Tempo. Hana saat itu redaktur majalah Femina dan kini memimpin Agracom Public Relations karena pengalamannya di dunia kehumasan. Pasangan ini dikaruniai Fajar Putra Sabrana yang lahir 3 November 1990 dan Bening Putri Wardani kelahiran Jakarta 16 Agustus 1994 yang mungkin meniru ayahnya mulai mengenal dan akrab dengan komputer. Pemret.com ini termasuk orang yang percaya bahwa revolusi digital saat ini akan menguntungkan pada jangka panjang. Kami ini beryakin-yakin bahwa prospek media online di kemudian hari tidak dalam waktu jangka pendek 1-2 tahun, tetapi 3-4 tahun akan bagus. Ini seiring dengan semakin bertambahnya pengakses internet, tegasnya. Jika ramalannya benar, maka masa depan juga bersama Budiono yang bertekad tidak mau lepas dari media online dan bisnis internet publishing. Tentang Budiono Darsono dimuat di harian Kompas Selasa 5 Oktober tahun 1999 berjudul Budiono, Sang Pionir Detikcom, tulisan Asep Setiawan.